Salam, bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Bernard Situmorang. Sahabat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan menginginkan agar kita tidak berubah. Karena akan ada saatnya Tuhan sangat memberkati kita dengan berkat materi yang berlimpah-limpah. Tuhan berharap agar kita bisa dengan segala keberadaan harta yang melimpah itu, kita bisa terus mempermuliakan nama Tuhan. Bahkan lebih hebat lagi, segala tindakan kita kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Kita melihat dalam 2 Raja-Raja 23 ayat yang ke-25. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Kemudian kita baca dalam 2 Tawarik 35 ayat yang ke-20. Kemudian daripada semua ini, setelah Yosia memperbaiki rumah Tuhan, majulah Neko Raja Mesir hendak berperang di Karkemis di tepi sungai Efrat. Yosia keluar menghadapinya. Yosia selesai memperbaiki rumah Tuhan. Dengan kata lain, Tuhan memberkati Yosia dengan berkat yang sangat melimpah. Tapi di sini kita lihat, ternyata Yosia tidak benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Kekayaan dan kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan malah membuat dia berubah, sehingga tidak lagi menjadi orang yang mengasihi Tuhan, tetapi menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Berkat Tuhan membuat dia jauh daripada Tuhan. Kita lihat dalam 2 Tawarik 35 ayat yang ke-21 sampai dengan 25. Ia mengirim utusan kepada Josia dengan pesan, "Apakah urusanmu dengan aku, Raja Yehuda? Saat ini aku tidak datang melawan engkau, tapi melawan keluarga raja yang sedang kuperangi. Allah memerintahkan aku supaya segera bertindak. Hentikanlah niatmu menentang Allah yang menyertai aku, supaya engkau jangan dimusnahkannya." Tetapi Yosia tidak berpaling daripadanya, melainkan menyamar untuk berperang melawan dia. Ia tidak mengindahkan kata-kata Neko yang merupakan pesan Allah, lalu berperang di lembah Megido. Maka pemanah-pemanah menembaki Raja Josia, dan raja berseru kepada orang-orangnya, "Bawa aku dari sini, karena aku luka parah." Orang-orangnya mengangkatnya dari keretanya, lalu mengangkutnya dengan kereta cadangan, lalu membawanya ke Yerusalem. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di pekuburan nenek moyangnya. Seluruh Yehuda dan Yerusalem berkabung karena Yosua. Dia berubah dari orang yang mengasihi Tuhan menjadi orang yang tidak mengindahkan pesan Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita mencontoh teladan kita, Yesus Kristus. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15, kita melihat dulu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja, ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Dia diberkati dengan luar biasa, bahkan ditawari kedudukan raja. Tapi Yesus tidak mau berubah. Yesus lebih memilih menyenangkan Tuhan. Apa yang menyenangkan Tuhan? Dalam Matius 16, ayatnya yang ke-21. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua,
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Kehendak Allah bukan Yesus menjadi raja, tapi kehendak Allah Yesus harus mati di Yerusalem untuk menebus dosa manusia. Dan Yesus tidak berubah, sekalipun dia punya kekuasaan yang luar biasa. Dia sanggup melakukan mujizat yang luar biasa. Dari 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang lebih. Banyak yang sakit disembuhkan. Mujizat-mujizat nyata dalam pelayanannya. Tapi itu tidak merubah dia untuk meninggalkan Tuhan dan menjadi raja di dunia. Sekalipun bukan keinginan dia jadi raja, tapi keinginan orang banyak, itu pun dia tidak mau. Itulah yang Tuhan inginkan daripada kita. Saat kita diberkatin, kita tetap menyenangkan Tuhan. Mengapa kita harus menyenangkan Tuhan? Kita lihat tadi, Josia mati karena dia tidak mengindahkan pesan Tuhan. Artinya dia tidak menyenangkan Tuhan. Coba kita lihat, seorang raja yang bernama Josafat, dia menyenangkan Tuhan. Sehingga walaupun dia dalam peperangan, bahkan dikatakan dia sudah sangat terkepung, tapi Tuhan masih memberikan dia keajaiban. Kita baca dalam 2 Tawarik 18 ayat yang ke-30. Adapun Raja negeri Aram telah memberi perintah kepada para panglima pasukan keretanya demikian. Janganlah kamu berperang melawan sembarang orang, melainkan melawan Raja Israel saja. Segera sesudah para panglima pasukan kereta itu melihat Josafat, mereka berkata, itu Raja Israel. Lalu mereka mengepung dia untuk menyerang dia. Tapi Josafat berteriak kepada Tuhan, dan Tuhan menolongnya. Allah membujuk mereka pergi daripadanya. Dia berteriak kepada Tuhan, tolong saya Tuhan. Sehingga Tuhan membujuk musuhnya untuk meninggalkan Josafat. Berguna sekali kalau kita bisa menyenangkan Tuhan. Ajarku setia, ajarku setia dalam keadaan apapun. Ajarku setia. Tuhan menolong kita saat kita berseru kepadanya. Saat kita menyenangkan Tuhan. Inilah yang harus kita ingat, bahwa dalam menyenangkan Tuhan itu adalah keharusan. Mengapa? Karena akan ada saatnya kita akan dipanggil oleh Tuhan. Coba mari kita baca dulu dalam Lukas 12. Lukas 12 ayatnya yang ke-20 sampai 21. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Bodohlah kita kalau kita mengalami kelimpahan yang luar biasa, tapi saat kita mati, kita tidak kaya di hadapan Allah. Itu sebabnya kita harus menyenangkan Tuhan, baik dalam susah maupun dalam kesukaan. Kita melihat tadi, dalam kesukaan kita harus tetap
memuliakan Tuhan seperti Yesus. Namun dalam penderitaan seperti yang dialami Yesus, kita juga harus tetap mengikut apa yang dilakukan oleh Tuhan. Mungkin di dunia ini kita menderita, bahkan mati karena mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Tapi percayalah, ada kemuliaan yang begitu besar yang diberikan Tuhan kepada orang yang menyenangkan Tuhan. Dalam Yohanes 14, ayatnya yang kedua dan ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebab itu, usahakan dirimu jangan berubah, tetap berdoa, memuji, menyembah Tuhan, sehingga ini menjadi milikmu. Di mana Yesus berada, di situ engkau berada. Ketika engkau di dunia ini, Tuhan Yesus menyertaimu. Dan ketika engkau mati, Tuhan Yesus pun bersamamu. Itulah yang sangat kita rindukan. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh oh, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku. Oh 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 oh, Jesus in my life. Oh 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 oh, Jesus in my life. God is so good, God is so good, God is so good, is so good for me. God is so good, God is so good, God is so good, is so good for me. Is so good for me. Tuhan, ajar kami senantiasa setia kepadamu, karena kami akan melihat keajaibanmu, kemuliaanmu, dan kebesaranmu. Di dalam nama Yesus, berkat-Mu atas kami yang setia melayanimu, memujimu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.